Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Saya berdoa dengan sepenuh hati bahwa program ini akan menjadi alasan dari berkat sejati bagi Anda dan semua orang percaya dimanapun berada, menjadi kekuatan buat banyak orang. Dan juga menghancurkan tembok-tembok tinggi yang menghalangi banyak orang sehingga tidak bisa menjangkau Kristus atau yang menyembunyikan jangkauan Kristus kepada banyak orang. Saya percaya bahwa tidak ada batasan dan tembok-tembok yang dapat membatasi firman Allah. Firman Allah tidak dapat dikekang. Ia akan menjangkaumu dimanapun Anda berada. Itulah sebabnya, jika Anda sedang menyaksikan kami sekarang, mohon buka hati Anda untuk firman Allah yang hidup dan aktif, dan izinkan firman berdampak dalam hati Anda. Izinkan saya di awal episode ini menyambut para tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan. Saudara Muin Bashir, selamat datang. Terima kasih, Saudara Ishak Elias, selamat datang. Terima kasih. Juga para hadirin yang telah bergabung bersama kami di studio, selamat datang. Di episode sebelumnya kita telah berbincang tentang pasal 8 dari ayat 1 sampai dengan 6. Dan kita telah mengetahui bahwa pasal 8 dan 9 berbicara tentang memberi. Hari ini kita akan membaca beberapa ayat dari 7 sampai 15, lalu saya akan kembali untuk mengajukan pertanyaan. Pasal 8 ayat 7 sampai 15. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain. Untuk membantu, aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kami mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga, maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak, tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit, tidak kekurangan. Saudara Muin, saya ingin bertanya kepada Anda berkenaan dengan pemberian dan jemaat di Korintus. Mengapa Rasul Paulus meminta atau memerintahkan atau memohon dari orang-orang percaya di Korintus untuk memberi dan memberi dengan murah hati? Walau mereka memiliki kelebihan dalam banyak hal. Dan mengapa mereka tidak memberi banyak? Rasul Paulus menuliskan bagi mereka daftar hak-hak istimewa yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Ini adalah hal yang menggembirakan dan membuat Rasul Paulus bersukacita. Namun ia memberitahu mereka bahwa ada kelimpahan dalam kehidupan rohani mereka dan dalam pengetahuan yang Tuhan berikan pada mereka. Jika kita kembali pada surat yang pertama, kita temukan dua hal, perkataan dan pengetahuan. Dalam surat kedua ini hal-hal bertambah banyak. Kitab suci berkata, tapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Di sini ia sebutkan 5 hal, bukan hanya perkataan dan pengetahuan, tapi ia tambahkan 3 hal lainnya. Ketekunan, kasih, dan juga iman. Jadi karena mereka berkelimpahan dalam banyak hal, ia ingin juga mereka berlimpah dalam hal ini. Seperti yang Anda tanyakan, mengapa kita siap untuk berkelimpahan dalam hal-hal ini tapi tidak dalam hal uang?
Sebenarnya hati manusia selalu lekat kepada uang dan kitab suci memperingatkan akan cinta uang dan berkata bahwa itu adalah akar dari segala kejahatan. Ia berbicara tentang hal-hal lain seperti perkataan dan dalam surat pertama ia berbicara tentang karunia berbahasa roh. Ia berkata bahwa adalah baik untuk berlimpah dalam hal-hal ini tetapi ia ingin mereka untuk berlimpah juga dalam hal memberi. Saya dapat melihat dalam kata berlimpah di sini bahwa ia tidak sedang menentukan satu persentase tertentu. Ia tidak menyuruh mereka untuk memberi persepuluhan. Walau tidak salah ketika dikatakan bahwa kita harus kembalikan persepuluhan. Tapi ia berkata di sini ia ingin mereka berlimpah dalam hal ini. Bukan sebuah perintah dari Rasul Paulus. Karena jika itu adalah sebuah perintah, hal itu akan berubah menjadi satu tekanan atau paksaan. Tetapi ia ingin mereka memberi dengan murah hati dan dengan kasih ia ingin mereka berlimpah dalam karunia ini. Oke, apakah memberi adalah sebuah perintah atau kewajiban bagi orang Kristen? Bukan, jika harus memilih kita akan menganggap sebuah perintah bukan sebuah kewajiban. Itu adalah sebuah perintah di mana kita menunjukkan lewat hal itu kasih kepada orang-orang lain. Baik. Saudara Ishak, Rasul Paulus selalu memberikan sebuah contoh saat ia menasihati agar dapat memotivasi para pendengarnya untuk dapat menanggapi pesannya. Apakah contoh yang ia buat bagi mereka dalam hal memberi? Sebenarnya ia memberikan sebuah contoh bagi mereka di awal ayat-ayat sebelumnya, lalu dalam ayat 9. Di ayat sebelumnya ia bicara tentang saudara seiman yang miskin di Makedonia, dan bagaimana mereka memberi dengan murah hati. Sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin namun mereka kaya dalam kemurahan. Seakan mereka sedang motivasi dan mendorong mereka untuk tidak melakukan kurang daripada saudara di Makedonia. Dan setelah itu ia memberitahu mereka tentang contoh sempurna dalam ayat 9. Ia berkata dalam ayat 9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sebuah ayat yang menakjubkan. Tuhan Yesus punya kasih karunia yang besar yang telah membuatnya menjadi miskin. Kristus menjadi miskin secara finansial, iya. Ia turun ke bumi dan ia dibandingkan di sebuah palungan dan sesudah itu ia hidup di Nazaret Galilea yang dipandang hina oleh manusia. Ia bekerja sebagai tukang kayu dan keluarganya miskin dan biasa mempersembahkan persembahan orang miskin. Kristus hidup tanpa mempunyai uang di dompetnya. Ia tidak punya sedinar pun. Ia berkata kepada mereka, bawalah kemari uang untuk membayar pajak. Ia menjadi miskin namun ia kaya. Orang yang terkaya di atas bumi adalah Tuhan Yesus tentunya. Ia adalah Raja di surga dan di bumi. Walau ia kaya, ia menjadi miskin. Tidak hanya ia jadi miskin secara finansial, tapi ia juga menjadi miskin secara moral dan psikologis dalam kerendah hatiannya. Namun di sini ia sedang berbicara tentang konteks material. Ia memberitahu mereka bahwa ia menjadi miskin. Tapi mengapa? Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi ia ingin beritahu mereka bahwa mereka seharusnya tidak menjadi miskin, tapi berpartisipasi dalam kasih karunia untuk memberi. Pembicaraan yang bagus sekali. Ia sedang memotivasi orang-orang percaya serta memberi sebuah contoh bagi mereka. Kristus mempengaruhi saya sebagai contoh di dalam segala hal. Benar. Ketika ia ingin mengajar mereka tentang kasih, ia memberitahu mereka tentang Dia yang mengasihi tanpa batas. Ketika ingin mengajarkan tentang memberi, ia memberitahu mereka tentang Dia yang memberi tanpa batas. Yang memberikan dirinya sendiri. Adakah yang seperti Kristus di muka bumi? Tidaklah mungkin. Di antara para nabi, rasul, atau orang kudus? Seseorang mungkin lahir miskin, saudara ayat, dan ia dapat terus menjalani hidupnya seperti itu. Namun yang tersulit adalah seseorang menjadi miskin setelah ia pernah kaya. Kristus telah menerima itu dengan rela, itu bukan dipaksakan padanya. Pemirsa terkasih, saya akan menjumpai Anda sesudah rehat, dan selama rehat, informasi kontak akan muncul sehingga jika Anda mempunyai pertanyaan atau permohonan, Anda bisa menghubungi kami. Dan ada juga nomor-nomor telepon, karena kami juga menerima panggilan-panggilan telepon jika ada pertanyaan atau sesuatu yang berkaitan dengan topik pada hari ini atau bagian dari semua kitab suci. Kami akan kembali. Dapatkah seorang berjanji untuk membiayai pelayanan Tuhan? Bagaimana jika ia tidak dapat berkomitmen? Adakah aturan untuk memberi? Dapatkah seseorang berjanji untuk membayar sejumlah tertentu dan adakah aturan-aturan mengenai berapa besarannya dan selanjutnya? Sebenarnya kita dapat menemukan jawabannya dalam perkataan Rasul Paulus. Dalam ayat 10, ia berkata, inilah pendapatku tentang hal itu. Ia tidak menyebut satu kewajiban tertentu. Melainkan Rasul Paulus berkata, inilah pendapatku tentang hal itu. Yang mungkin berfaedah bagimu, memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya. Apa artinya? Mereka berjanji tahun sebelumnya untuk melakukan itu. Jadi ia berkata kepada mereka, sepanjang mereka telah berjanji untuk melakukan suatu hal tertentu, mereka harus menyelesaikan melakukan janji itu. Ia beritahu mereka memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Mereka berjanji melakukan hal tertentu dan ia memberitahu bahwa mereka tidak dipaksa untuk melakukan itu, tapi karena telah berjanji.
Karena berjanji untuk melakukan sesuatu saya harus selesaikan dengan sukacita. Maka sekarang selesaikanlah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Namun terkadang orang berkata bahwa mereka akan berjanji ketika Tuhan akan membayarkan dari apa yang telah mereka berikan kepada Tuhan juga. Tidak, saya katakan beri dari apa yang kamu miliki dan apa yang tersedia padamu sekarang kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak keberatan memberi kompensasi. Bagus sekali. Saya mau bertanya kepada Anda berdua, seseorang mungkin bertanya bahwa budaya-budaya tertentu merekomendasikan sejumlah uang atau tempat-tempat tertentu untuk memberi. Jadi kami ingin tahu di mana perginya uang pemberian orang Kristen. Misalnya saya akan menaruh uang saya ke dalam kotak persembahan di dalam gereja, atau saya akan menyumbangkan sejumlah uang. Saya harus tahu kemana uang saya pergi. Dan uang itu akan digunakan untuk apa persisnya? Ada banyak ladang dan kitab suci menyebutkan beberapa di antaranya. Rasul Paulus dalam surat pertamanya menyebut pemberian atau persembahan atau berpartisipasi dalam kebutuhan-kebutuhan para hamba Tuhan yang bekerja di ladang Tuhan. Di bagian yang kita pelajari hari ini dalam 2 pasal ini, ia berfokus pada kebutuhan-kebutuhan orang-orang kudus dan orang-orang percaya dan kebutuhan-kebutuhan orang-orang pada umumnya. Juga ada ladang Tuhan yang punya beragam kebutuhan. Menurut apa yang Tuhan singkapkan kepada orang tersebut atau orang percaya, tidak masalah untuk terlibat dalam kebutuhan yang ia ingin berpartisipasi di dalamnya. Saat memberi uang kepada gereja adalah baik jika ia tahu kemana uangnya digunakan atau ladang di mana uang itu akan dipakai. Namun itu tidak mencegah dia untuk berpartisipasi. Gereja mungkin punya visi yang ia tidak sadari, dan gereja bertanggung jawab atasnya. Adalah baik untuk berpartisipasi dengan gereja dalam hal-hal ini. Baik. Perjanjian Lama jelas dalam arah-arah ini orang Lewi yang adalah seorang yang sepenuhnya berdedikasi pada pekerjaan Tuhan. Orang asing, anak yatim piatu, orang miskin dan janda ada hal materi dan hal sejenis seperti sudut-sudut ladang selama menabur dan sebagainya. Dan tentu saja di perjanjian baru kita telah mendengar dari saudara Moin ada lebih banyak ladang terbuka. Selain apa yang tercatat dan nyata di dalam kitab suci seperti orang miskin dan lain-lain. Saya ingin bertanya kepada Anda, Saudara Ishak, tentang prinsip menabur dan menuai. Prinsip yang dikenal. Apapun yang ditabur seseorang akan dituainya Dituai juga. juga. Apakah prinsip ini dapat diterapkan? Tentu itu dapat diterapkan. Bagaimana? Saya ingin menunjukkan sesuatu banyak kali dalam percakapan kita dan dalam pemikiran kita, kita memandang pada prinsip menabur dan menuai dari sisi negatif, sedang kitab suci biasanya menggunakan sisi positif. Sebenarnya manusia akan menuai jenis yang sama dengan apa yang ia tabur dan ia akan menuai hasil yang meningkat. Dan itu sama dengan yang terjadi dalam hal memberi. Rasul sudah menjelaskan hal ini dalam ayat-ayat ini. Apa yang ia katakan? Ia berkata dalam ayat 13, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Artinya, ketika ia berkata bahwa saudara seiman yang miskin di Yerusalem sedang kekurangan, ia tidak bermaksud bahwa mereka memiliki beban dan saudara di Korintus hidup dengan mudah sehingga mereka sebenarnya berganti peran. Tidak, itu bukan tujuannya sama sekali. Supaya ada keseimbangan. Ia maksudkan bahwa seharusnya ada sejenis hal berbagi dalam memberi, berbagi dalam kesulitan mereka. Jadi yang beritahu mereka agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Hari ini kamu memiliki kelimpahan dan mereka kekurangan. Jadi berilah dari kelebihan kamu sehingga itu akan mencukupkan kekurangan mereka. Agar kelebihan mereka dan mungkin di fase lain dan itulah penuaian. Agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu di fase lainnya. Hari ini kamu sedang berdiri di sisi beberapa saudara. Dan sesudah itu, saudara-saudara lainnya akan berdiri di sisimu. Dan itu juga dalam tingkatan individu. Hari ini Tuhan memberi saya sehingga saya dapat memberi. Besok mungkin saya berkekurangan. Apa yang telah saya tabur akan saya tuai. Supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis dan ia mengutip dari kitab Keluaran pasal 16 sebuah prinsip yang baik. Yang diterapkan pada pengumpulan mana pagi demi pagi. Kita membaca, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Apakah arti dari kata-kata ini? Seperti yang Anda ketahui, ketika mana dibiarkan sampai keesokan harinya, biasanya menjadi berbau. Kecuali tentunya pada hari Jumat karena mereka biasa mengumpulkan untuk hari Sabtu. Tetapi normalnya orang yang mengumpulkan harus memakan semua mana yang terkumpul yang Tuhan telah kirimkan dari surga. Dan jika ada yang tersisa itu menjadi berbau. Jadi orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Cukup bagi dia dan tidak ada lagi mana keesokan harinya. Dan ini adalah sebuah prinsip yang sangat indah. Dari aspek material yang orang harus ketahui bahwa kelebihan uang bukanlah suatu keuntungan.
Ia akan menikmati hal yang terbatas karena manusia itu terbatas. Jadi apa yang akan ia lakukan dengan kelebihan itu? Dan kebalikannya juga benar, orang yang punya sedikit akan bisa hidup dengan itu. Jika kita menerapkan prinsip ini akan mudah bagi kita untuk berbagi dengan saudara kita. Mana tidak seharusnya disimpan untuk keesokan harinya. Ya, Dan jika itu disimpan, ulat akan muncul dan mana itu akan berbau busuk. berbau busuk. Dan juga uang. Tuhan tidak memberikannya kepada kita untuk disimpan, tetapi untuk terus digunakan. Banyak orang tidak memahami itu ketika saya menukarkan uang menjadi mata uang surgawi dengan menggunakannya untuk pekerjaan Tuhan. Saya sedang menyimpannya di atas. Saya punya piutang di atas. Dan suatu waktu tertentu Tuhan akan mengumpulkan semua uang yang telah saya gunakan di sini dalam mata uang surgawi dan memberikan balasannya pada saya. Benar. Jika seseorang takut akan masa depan, ia mungkin berkata bahwa tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Rezimnya mungkin berubah dan orang-orang mungkin dikeluarkan dari pekerjaan mereka, jadi lebih baik untuk menabung uang dan menyisihkannya karena kita harus menabungnya untuk Hari hujan. hari hujan. Apakah prinsip ini benar-benar prinsip yang sesungguhnya benar? Lihat saudara ayat, saya ingin memberi penilaian saya dalam hal ini walau saudara Moen atau Anda mungkin berbeda opini. Kitab suci berkata bahwa biasanya orang tua menabung bagi anak-anak. Jadi jika ada satu tujuan yang pasti akan jelas, kitab suci tidak menyangkalnya. Tapi mengenai prinsip itu sendiri tentang menabung uang agar aman, pertama uang tidak membuat siapapun aman. Itu hal yang pertama. Dan saya suka untuk menjelaskan arti dari hal itu. Andaikan seseorang jatuh sakit atau seseorang mungkin mengalami kesulitan, semua uang yang telah ia tabung tidak bisa menolongnya. Jadi prinsip yang berkata menabung untuk hari hujan bukanlah prinsip yang kuat. Namun prinsip yang tepat dan benar-benar alkitabiah adalah kesalehan itu berguna dalam segala hal. Benar. Jadi orang yang ingin aman harus memiliki kesalehan. Dan seperti Anda katakan, orang yang memberi pada pekerjaan Tuhan sedang menabung di surga. Dan Tuhan menabung bagi dia, seperti disebutkan oleh kitab suci, alangkah limpah kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Dan pada saat itu bukan saya yang menabung, tapi Tuhan yang menabung bagi saya. Benar, ya. Penerapan dari Silakan. gambaran tentang mana yang berbau busuk dan berulat pertama mengenai mana semuanya bisa mengumpulkannya. Salah satu dari mereka bisa mengumpulkan lebih banyak karena ia sehat. Ia dapat kerahkan banyak upaya, dan orang lain yang lemah biasanya mengumpulkan sedikit. Namun ketika mulai makan, yang mengumpulkan banyak tidak makan sebanyak itu, tidak ada sebuah ukuran. Diukur bagi setiap orang untuk mengambil secukupnya. Jadi yang mengumpulkan banyak biasa mengambil seukuran tertentu dan sisanya diberikan kepada orang yang mengumpulkan sedikit. Benar. Tidak ada yang mengambil lebih sedikit. Kita telah melihat yang terjadi dengan mana. Lalu bagaimana dengan uang? Saya pikir Tuhan telah berkata dalam kitab-kitab Injil bahwa itu bisa berkarat. Bisa hancur oleh rayap, Itu bisa juga dicuri. dicuri. Pencuri bisa mengambilnya. Bagaimana dengan hari esok dan anak-anak? Tuhan berkata kesulitan sehari itu cukup. Apa Anda khawatir akan hari esok? Dan ini tidak bertentangan dengan hikmat para orang tua dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan anak mereka. Seperti jika saya menyimpan uang di bank untuk anak-anak saya demi pendidikan ataupun demi pernikahan mereka misalnya. Tetapi kesalahannya adalah bersandar kepadanya sebagai sebuah metode jaminan Dan membuat saya melupakan pekerjaan Tuhan. adalah salah untuk melakukan itu di luar Allah. Ini Benar. kesalahan. Benar begitu? Sehingga orang tidak berpikir bahwa kita melakukan hal-hal yang ekstrim. Kita rehat sejenak lalu kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Saya mempunyai pertanyaan dalam ayat 23 yang berkata, Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu, saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Saya ingin tahu bagaimana Paulus menggambarkan Titus dan bagaimana mereka yang bersamanya dan bagaimana orang Korintus menyatakan kasih. Bagus. Sylvia ingin sebuah komentar tentang kualitas-kualitas Titus dan mereka yang sebelumnya ada bersama dia. Sesungguhnya kualitas-kualitasnya sangat baik. Ia berkata dalam ayat 16, saya ingin tahu bagaimana Paulus menggambarkan Titus dan mereka yang bersamanya. Memang ia menyambut anjuran kami. Tetapi dalam kesungguhan yang besar itu ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Bersama dengan dia kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaan dalam pemberitaan Injil. Dan bukan itu saja, ia telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini. Yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Dan di situ saudara ayat saya melihat sebuah hal yang sangat penting. Di dalam gereja, bahwa hal-hal finansial bukanlah tanggung jawab satu orang saja, melainkan tanggung jawab 2 atau 3 orang seperti yang kami lihat di sini. Sehingga pelayanan akan tetap terjaga keamanannya.
Lalu ia berkata, sebab kami hendak menghindarkan hal ini bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan hasilnya sebesar ini. Ia menganggapnya pelayanan kasih yang besar menyediakan hal-hal yang terhormat. Dan sesudah itu, ia berkata dalam ayat 22, bersama-sama dengan mereka kami utus orang lain lagi, yakni saudara kita yang telah beberapa kali kami uji dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Jadi jelas bahwa sebutan yang sama antara Titus dan dua pria yang bersama dia adalah kesungguhan. Hal finansial dan manajerial selalu membutuhkan kerajinan. Dan ia juga berkata, dan sekarang ia makin berusaha sementara mengenai Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku. Bukan hanya rajin tapi teman sekerja bagi dia. Temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku. Atau jika saudara kami diminta, mereka adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Karena itu tunjukkanlah pada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasihmu dan bukti kemegahanku atas kamu. Ia minta mereka untuk menunjukkan kepada mereka, kasih mereka dan untuk menanggapi mereka. Dan saya pikir mereka benar-benar menanggapi Titus ketika ia pergi pada mereka untuk membuat Rasul Paulus yakin bahwa saudara ini bertobat dan kembali. Saya pikir bahwa ia berkata sebelumnya bahwa mereka telah menerima Titus sendiri dengan takut dan gentar. Baik. Ada banyak kualitas, ada 3 orang dan 2 diantaranya tidak dikenal. Kita lihat dalam bagian ini bahwa ketekunan jelas ada dalam hidup mereka. Mereka pergi atas kemauan sendiri tapi mereka tidak terpisah dari jemaat. Ia peduli dengan hal ini dan kemudian jemaat menyetujuinya. Itu yang saya pahami dengan kata dipilih. Kisah Para Rasul pasal 6 dipilih dari jemaat penuh dengan Roh Kudus sehingga mereka yang dipimpin oleh Roh Kudus terkenal baik dan di akhir ini menuntun pada suatu pelayanan yang berhasil. Saya ingat bahwa Perjanjian Baru memberitahu kita tentang jenis-jenis karunia. Ada karunia berbicara, seperti mengajar, berkhotbah, menasihati, dan ada karunia yang berkaitan dengan pelayanan. Juga di antara pos-pos gereja ada penilik jemaat, penetua, pemimpin, dan lain sebagainya. Dan ada yang Diaken. disebut diaken. Penilik jemaat harus ditunjuk oleh seorang rasul, sedangkan diaken dipilih secara khusus. Saya ingat bahwa diaken-diaken dipilih dalam kitab Kisah Para Rasul dan di sini Kisah Para juga Rasul persisnya, jemaatlah yang memilih memilih mereka. Apakah artinya dipilih? Itu artinya bahwa jemaat harus menyetujui dan merasa disegarkan dengan mereka karena semua ini adalah urusan finansial. Dan kita dapat menarik sebuah pelajaran dari apa yang ada dalam gereja kita bahwa orang yang menangani masalah keuangan gereja harus membuat orang tenang dan disetujui oleh setiap orang dan bersikap efisien. Dan Anda juga berkata, dipenuhi Roh Kesalahan Kudus. besar untuk bertindak sendiri tanpa opini jemaat. Benar, benar. Hadirin memiliki komentar, silakan. Jika saya orang kaya yang mempunyai sebuah pekerjaan sementara ia memberi saya penghasilan yang besar, apakah saya dituntut untuk menjual segala yang saya miliki dan memberikan segala yang saya miliki berdasarkan prinsip bahwa saya tidak boleh mengumpulkan uang? Saya memberi dengan murah hati tetapi saya masih memiliki kelimpahan. Apakah prinsip tentang menabung uang menjadi sepenuhnya salah di sini? Pertanyaan penting, silakan. Bukan, itu bukanlah sebuah kewajiban untuk menjual segala yang ia miliki. Orang muda kaya misalnya, Kristus memintanya menjual segala miliknya. Bukan berarti Kristus menginginkannya secara harafiah, namun ia ingin menyingkapkan apa yang ada di hatinya. Karena hatinya melekat kepada uang, apakah Anda mampu melakukan itu? Bukan satu keharusan bagi orang percaya yang kaya untuk menjual semua yang ia miliki. Ada banyak orang percaya yang kaya raya, namun mereka tetap berpartisipasi secara murah hati dalam hal memberi. Saya pikir hal ini membutuhkan sebuah persekutuan pribadi dengan Tuhan dan kepemimpinan Roh Kudus. Baik, Anda mungkin mempunyai bisnis pribadi sendiri, namun hatimu tidak melekat padanya. Bahkan ketika Anda untung agar dapat menghormati Tuhan dalam keuntungan ini. Agar dapat memberi kepada pekerjaan Tuhan, untuk dapat membuat orang memiliki penghasilan. Jika Anda memiliki pabrik, misalnya di mana ada 30 atau 40 keluarga, Anda membuat orang-orang memiliki penghasilan dengan bekerja di dalamnya. Itu juga sebuah pekerjaan bagi Tuhan dan Anda adalah sebuah kesaksian bagi mereka. Jadi hal menjual segala sesuatu yang saya miliki untuk menggunakannya untuk pekerjaan Tuhan adalah panggilan khusus dari Tuhan. Selain itu kita mempraktikkan hal-hal sementara kita dengan tenang dan hati kita tidak melekat pada harta kita. Namun kita adalah hamba-hamba, kita menerima untuk dapat menghormati Tuhan dan membelanjakan uang di rumah-rumah kita serta membantu orang-orang lain untuk hidup. Satu pertanyaan terakhir, silakan. Kita telah membicarakan tentang pemberian materi, tetapi jika saya seorang tidak mampu memberikan uang atau materi, tapi bisa memberikan perhatian dan perasaan-perasaan, apakah ini sama dengan memberi secara materi? Jumlahnya apakah sama nilainya? Silakan. Di sini ya bicara tentang pemberian materi, ada perkataan yang baik dalam pertanyaan itu adalah baik untuk memberi perasaan pada orang-orang dan kita semua harus melakukan itu. Tapi saya juga ingin menyatakan bahwa seandainya saya tidak punya uang, perempuan miskin dengan uang 2 peser, apa yang ia miliki? Tidak, kita belajar dan berusaha untuk mengajar anak kita untuk berpartisipasi dalam memberi. Bahkan, jika jumlahnya sedikit, tapi prinsipnya hal yang penting. Saya ingin menambahkan sesuatu.
Seperti yang saya pahami, memberi pada umumnya bukan hanya memberi secara materi, tetapi memberikan waktu, perasaan-perasaan, memberi Tentu. kasih, serta memberi secara materi. Ada banyak orang yang tidak membutuhkan emas, yang mereka butuhkan adalah senyuman. Namun terkadang dana saya mungkin nol, saya tidak mempunyai sumber-sumber, dan saya mendengar tentang pekerjaan Tuhan di suatu negara. Saya berkata pada diri sendiri kalau saya punya uang saya akan berpartisipasi. Saya pikir Tuhan menghargai motif-motif ini seakan-akan saya sungguh telah menyumbangkan uang ini, tetapi hanya dalam kasus mempunyai motif tanpa mempunyai uang untuk disumbangkan. Tuhan menghargai motifnya, bukan hanya uang yang diberikan. Jadi selain apa yang Anda telah Ya. katakan, kita dapat memberi uang, kita juga dapat memberi emosi atau kasih. Jika saya tidak punya uang dan dana, saya ingin mempunyai uang agar dapat memuaskan kebutuhan seseorang, Tuhan menghargai Suatu hari motif-motif mereka ini. sedang mengumpulkan uang untuk pembangunan gereja dan seorang saudari tidak mempunyai uang. Benar, Jadi benar, ia menyumbangkan anting-antingnya. benar. Apakah yang telah Anda pelajari di episode hari ini? Saya belajar bahwa orang yang bertanggung jawab atas pelayanan memberi harus memiliki sebuah kesaksian yang baik dari semua orang. Dan ini sangat nyata dalam diri Stefanus yang adalah martir pertama dalam kekristenan yang pertama, yang memberikan sebuah kesaksian. Baik. Hal terpenting adalah menyerahkan diri kita dahulu kepada Tuhan, maka akan sangat mudah bagi kita untuk memberikan uang kita, waktu kita, perasaan kita, dan segala hal jika kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Baik. Dorongannya telah banyak menyentuh saya ketika ia berkata orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kita mempunyai seorang Allah yang besar dan bijak yang mengetahui segala kebutuhan kita dan kita tidak perlu khawatir karena kita tidak mempunyai, karena Tuhan mampu memenuhi segala kebutuhan kita. Terima kasih Tuhan memberkati, terima kasih para hamba Tuhan. Terima Kita lanjutkan kasih. diskusi di Tuhan episode memberkati. selanjutnya. Pemirsa terkasih, tidak ada contoh ataupun teladan dunia yang ditempatkan di hadapan kita sebagai teladan pemberian yang nyata dan tak terbatas selain Tuhan Yesus Kristus. Dan kita harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berharga memberi daripada menerima. Kristus mengajari dunia memberi lewat darahnya. Saya bertanya-tanya apa yang telah Kristus berikan. Ia tidak memberikan satu bagian. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi mereka. Dan Anda ada di antara orang-orang yang Kristus kasihi. Dimanapun Anda berada sekarang, jika Anda merasa tidak dikasihi sesama, Anda dikasihi oleh Tuhan. Bila keluarga tidak mengasihi Anda dikasihi Tuhan. Bila ada orang-orang di negaramu yang tidak mengasihi Anda dikasihi Tuhan. Ia telah mengorbankan segalanya bagi Anda dan ia menantikanmu untuk datang dan menyerahkan hidupmu padanya. Ketika Anda memberikan hidupmu padanya, maka Anda telah mempercayakan hidup Anda kepada pribadi yang terbesar. Saya mengundang Anda untuk menerima Kristus. Kemudian Anda akan belajar memberi dan bukan menerima. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.